melaju lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Ya halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV bersama saya, Francisca Rati. Dan Point of View kali ini kita akan membahas gastronomi Nusantara mendunia. Perisai pariwisata di tengah turbulensi global. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dulu tayangan berikut ini. Di saat Indonesia tengah memacu mesin pariwisata, awan gelap justru datang dari cakrawala global. Bagi Indonesia, ketegangan di Timur Tengah menjadi ancaman nyata bagi konektivitas udara nasional. Penutupan wilayah udara Iran selama 1 bulan penuh telah memicu efek domino yang melumpuhkan 6 hub penerbangan utama. Akibatnya, sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan dibatalkan. Angkanya tidak main-main. Potensi kehilangan 60.000 wisatawan mancanegara dengan kerugian nilai devisa mencapai 2,04 triliun rupiah. Namun, menyerah bukan pilihan. Kementerian Pariwisata terus memperkuat pariwisata berkualitas, salah satunya program Wonderful Indonesia Gastronomi. Kala turbulensi udara memberi tekanan, Indonesia justru mencuri perhatian dunia lewat sektor gastronomi. Salah satu ujung tombak baru, pariwisata nasional. Nama Indonesia berkibar saat 2 restoran Indonesia berhasil masuk daftar Asia's 50 Best Restaurant 2026, yakni August Jakarta dan Local 4 NXT Ubud. Bukan sekedar soal hidangan lezat, ini adalah identitas bangsa yang berhasil dikonversi menjadi daya saing global. Menyadari potensi besar gastronomi, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana terbang ke Tokyo menemui Japan Tourism Agency (JTA). Tujuannya jelas, membedah rahasia Jepang yang sukses menjadikan gastronomi sebagai magnet utama pariwisata. Indonesia juga hadir membawa mandat sebagai pemimpin Asian Gastronomy Network. Kerjasama ini diharapkan mampu mengintegrasikan sektor pertanian, budaya, dan pariwisata menjadi satu ekosistem yang solid. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Ya, dan untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Prof. Azril Azhari. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Akhirnya kita bertemu di sini di POV, sudut pandang kita, Prof. Ya. Prof, kalau misalnya kita melihat tadi kan betapa kondisi geopolitik global saat ini yang semakin memanas begitu ya. Ada potensi kehilangan devisa mencapai 2,04 triliun rupiah. Ini nggak main-main angkanya. Dan ada sebuah pergeseran di mana gastronomi ini menjadi salah satu fokus utama untuk pariwisata, untuk dianggap bisa menyelamatkan lah sektor pariwisata. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu, Prof, gastronomi itu apa sih? Ya, terima kasih. Ya, ini suatu hal yang menarik karena banyak masyarakat kita juga salah pemahaman terhadap gastronomi. Iya, iya. Ya, jadi gastronomi itu kan berkembang mulai 2015 di kita. Walaupun dulu namanya itu kuliner. Oke. Nah, sekarang atau kulinologi dengan kulinernya atau food barangkali and beverage. Dan sekarang berkembang menjadi gastronomi. Kenapa berkembang gastronomi? Itu setelah pariwisata menjadi ilmu pariwisata, yaitu tepatnya 13 Februari 2008. Nah, pariwisata sudah menjadi ilmu, dan ilmunya ini bukan ilmu sosial. Nah, dia ilmunya itu ilmu profession and applied sciences, jadi ilmu profesi dan ilmu terapan. Satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran,
engineering, kemudian pertanian. Jadi ilmu eksaknya ada. Nah, jadi pemahaman gastronomi itu adalah dia itu suatu the science, suatu ilmu, dan juga the arts, juga seni of cooking and good eating. Nah, jadi ada cara memasaknya, tapi juga bagaimana cara memakan yang sehat. Makanya harus menghasilkan makanan yang sehat itu ya health tourism. Nah, kita sadari bahwa paradigma pariwisata itu kan sudah bergeser. Sejak 1980, mass tourism, sampai tahun 2000 menjadi alternative tourism, 2000 sampai 2020 itu quality tourism. Nah, 2020-2023 sampai sekarang itu sudah ya kita krisis 2000 sampai 2023, 2003 sampai sekarang sudah masuk pada pariwisata yang disebut customized tourism paradigmanya. Nah, paradigma pariwisata juga sudah berkembang, tapi juga gastronomi juga berkembang. Nah, pada tahun 1825 saya kira itu berawal kita hanya melihat what is the produknya. Jadi apa yang harus kita what we eat, jadi produknya. Tapi begitu tahun 1995 where we eat, di mana? Nah, jadi mau global atau lokal. Jadi global to local. Tapi mulai tahun 2015, nah inilah kita menjadi yang kita sebut how we eat. Bagaimana kita makan itu lebih kepada servicesnya. Makanya pariwisata itu bisa kita artikan menjadi suatu ilmu dan juga arts, memasak saja, bukan masak saja, tapi juga bagaimana cara makan yang baik supaya mind kita, fisik, mind, mental kita, dan social being kita menjadi lebih baik. Jadi artinya inilah yang akan berkembang menjadi food diplomasi arahnya. Akan Jadi kita bahwa Indonesia itu hebat. Kita masih lihat bahwa tempo hari kita pernah Portugis abad ke-16, rempah kita spice road, kemudian VOC mengambil rempah-rempah kita juga. Harusnya kita itu yang menjadi andalan kita, dan masakan kita itu kan lebih kepada slow food, bukan fast food. Kalau fast food itu kan menjadi junk food ya. Nah, kita itu kan lebih bagus pengembangan gastronomi. Akhirnya mau pemerintah ini ya harus paham betul terhadap gastronomi. Jadi gastronomi itu bukan hanya atau bukan semata dikaitkan dengan budaya saja, tapi dia more than, dan dia bahkan bisa menjadi diplomasi kita untuk makanan dan sebagainya. Kalau misalnya kita rangkai dalam satu kalimat utuh, gastronomi itu sebuah ilmu atau justru lebih ke experience artnya, Prof? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena belajar arts, kalau tidak tahu ilmunya kan jadi masalah. Makanya dalam hal ini harus dikuasai itu food technology dan food science, baru bisa memasak. Ya? Kalau gastronomi itu bisa. Ya, jadi harus memahami food technology ini, food science. Jadi misalnya daging dimasak itu direbus, dipanggang, digoreng, itu gizi segala macam beda. Nah, jadi harus tahu food technology dan sebagainya, sehingga dengan gastronomi ini yang tadinya satu piring sate, ya paling-paling 25.000 atau 50.000 lah. Tapi dengan sentuhan gastronomi tadi, apalagi gastronomi yang molekuler, itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta harga satu sate itu satu piring. Itu dengan karena apa? Lebih karena jadi sate itu semuanya bisa dimakan. Arangnya bisa dimakan. Betul. Jadi arangnya ada, asapnya, gagangnya bisa dimakan, piringnya tidak. Piringnya tidak. Tapi piringnya enggak ya. Tapi sampai searang-arangnya sebenarnya bisa. Karena itulah harus dipelajari food technology, dan makanya kimia harus paham. Chemicalnya, kimianya, physicalnya juga, jadi berubah, fisik, kimianya juga berubah, tapi itu semuanya bisa makan dan juga menjadi sehat kita. Oh, jadi gastronomi itu tidak sekedar experiencing bagaimana, tidak hanya sekedar bagaimana pengalaman, kita experience the eating process, tapi kita juga bagaimana eating process ini membentuk kesehatan kita gitu. Makanya tadi kesehatan itu bukan hanya fisik saja, tapi juga kesehatan bagi mind kita, mental kita, dan juga social being untuk ke yang lain. Makanya ini menjadi andalan, atau gastronomi diplomasi atau food diplomasi ini harusnya menjadi andalan pemerintah kita. Jadi kalau kita baru bergerak sekarang,
Menurut saya terlambat. Iya, itu agak menarik ya, Prof. Kalau misalnya tadi kan sudah dijabarkan begitu banyak bagaimana sebenarnya semua ada di Indonesia. Iya. Dari rempahnya, terus spicy-nya, Iya. semuanya kita punya. Bahkan itu mungkin komoditas kita yang utama ya. Ahli memasak, chefnya juga ada. Ahli memasak, bahkan kita locally, traditionally itu kita benar-benar semuanya ada di Ada. Indonesia. Tapi kenapa tampaknya gastronomi ini nggak sepopuler itu, Prof? Ya, inilah saya sudah lama menghimbau bahwa gastronomi itu tidak hanya sekedar kuliner yang dikaitkan budaya saja Iya. atau warisan budaya saja, itu lebih luas gitu, bahkan sampai ke fisik kita juga, sampai ke mind kita juga, ke mental juga, ke social being juga. Nah, inilah makanya UN Tourism tahun 2020 memberikan definisi yang hampir mirip yang saya sampaikan tadi. Kalau yang tadi itu saya mengembangkan sendiri, dari pengembangannya dari ilmu pariwisata kemudian menjadi ilmu cabangnya menjadi ilmu gastronomi. Oke. Nah, UN Tourism juga mensyaratkan sekarang bahwa itu menjadi andalan bagi kita untuk kita kembangkan bersama. Artinya bahwa ini bukan hanya sekedar masak dan makan saja, tapi more than, ya, jadi harusnya lebih banyak dan kita kembangkan. Ya, contoh sederhana saja, ya kopi saja ya misalnya. Iya. Kopi kita kenal kan ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelso, banyak lagi yang lain tapi kurang terkenal. Ada satu varietas hanya ada di Pulau Timur kita. Oke, hanya ada di Pulau Timur kita saja ya? Ya, hanya ada di sana. Jadi namanya varietas hybrid Timor. Nah, di Timor Leste ada juga, di Timur kita juga ada, dan berkembang sekarang kita sampai penelitian saya sampai ke Maluku sudah ada berkembang. Dan satu pohon kopi itu juga ada Arabicanya, ada Robusta, Masya Allah. Jadi hibrida alamiah, satu-satunya di dunia yang Alami punya itu ya? alami, yang menghybrid itu alami, tidak kita silangkan tapi alam. Nah, itu kan suatu hal yang khas di kita dan itu sangat bagus sekali, tapi kita kan kok tidak kenal. Iya, iya betul. Nah, saya tahun Kurang promosi atau gimana, Prof, sebenarnya ini? ya, Atau ada pemerintah, saya 78 sengaja diterjunkan ke sana untuk ngecek ke sana. Oke. Di Timor itu kan masih perang ya. Iya. Dan saya lihat bahwa itu betul, bahwa di sana bagus dan berkembang juga di Pulau Timor kita. Tapi memang itulah salah satu yang unik sekali, bahwa otentik sekali yang harus kita kembangkan gitu. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan sekali gitu. Kalau misalnya kita melihat ini kan gastronomi ini sebenarnya akhirnya gitu ya, bisa dibilang di tahun 2026 ini bisa menjadi titik balik lah untuk pariwisata nasional, karena ini menjadi salah satu yang nantinya akan dijadikan lokomotif utama untuk pergeseran pariwisata kita. Nah, apakah dengan adanya gastronomi ini bisa membalikkan citra pariwisata kita, Prof, yang selama ini mungkin lebih hanya kepada keindahan alam, natural. Kalau ini mengalami sendiri kita ya, jadi kita rasakan sebenarnya. Nah, inilah yang barangkali saya masih ingat hasil penelitian saya, itu Profesor Isao, itu dari Jepang, dia belajar ke Indonesia. Terbalik kalau kita belajar gastronomi ke Jepang. Nah, dia waktu zaman perang 42, 43, 44 gitu ya, 45 itu dia menyatakan bahwa ada suatu food di kita itu adalah untuk dunia. Oke. Dia berani menyatakan, tapi di Jepang tidak ada. Di Jepang malah tidak ada sebenarnya. Nah, dia sehingga belajar dia, sehingga anaknya juga profesor juga mengembangkan. Dia mendanai riset sendiri. Nah, itu hebat sekali Profesor Isao itu, saya sangat salut sekali, dan hasil risetnya saya lanjutkan terus, dan ini bisa kita makan bukan hanya untuk tasty saja, tapi bisa juga untuk healthy, and then you are become beauty, looks like you. Jangan selama ini kita sebenarnya sudah gastronomi. Tanpa disadari. Ya. Menarik, berarti sebenarnya dulu itu Jepang, pemerintah Jepang yang belajar di kita. Nah, ini sekarang kebalik nih, Prof. Jadi bukan belajar di kita, malah dia mengadakan riset sendiri, Oh, justru mengadakan biaya riset sendiri, Oke. bahwa
Indonesia ini untuk food itu hebat sekali. Bahkan food itu bisa untuk mengkontribusikan dunia. Oh, Jadi krisis nanti kalau pangan katanya, Iya. itu Indonesia bisa menjadi bukan salah satu, menjadi satu-satunya ada makanan khas Indonesia yang bisa menjadi food untuk dunia. Nah, dan dia gluten free, bebas gluten, tapi juga dia itu probiotik. Artinya probiotik itu bisa mengobati penyakit, hasil penelitian saya. Nah, dia bisa mengobati autoimun dan juga bisa mengobati juga diabetes dan juga cancer. Hanya saya masalahnya harus didaftarkan di BP POM, tapi harus adakan uji klinis. Nah, ini yang jadi masalah, biaya yang sangat besar, dan itu biaya sendiri. nah ini kan kebetulan dari kementerian juga kemarin berangkat ke Tokyo begitu ya untuk ada kerjasama terkait gastronomi ini. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita adaptasi dari mungkin kerjasama ini? Tapi sebelumnya tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali, sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Pare City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Pare City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Aji Chan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standar room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita, tentunya masih bersama Prof. Azril dan sahabat Eljon. Kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami melalui live chat, kami persilahkan untuk langsung saja kirimkan pertanyaannya melalui live chat kami ataupun melalui nomor WA yang tertera di layar kaca Anda berikut itu. Dan Prof, tadi kalau misalnya kita bicara ada sebuah kolaborasi ini antara pemerintah Indonesia dan juga Jepang, apa yang bisa kita ambil nih dari kolaborasi ini terkait gastronomi sebenarnya? Ya, kolaborasi saya rasa bagus ya. Terutama bisa pengalaman di mana ternyata Jepang kan jauh lebih maju dari kita untuk mengembangkan desa-desa wisata dan sebagainya, termasuk gastronomi. Walaupun sebenarnya Jepang itu Isao Nagato itu belajarnya malah risetnya itu di Indonesia. Jadi apa nggak terbalik nih? Kementerian belajar ke Jepang.
Harusnya Pada kita yang sumbernya ngajarin di ya? Indonesia. Yang ahlinya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya local tanaman sendiri yang bisa menjadi pangan dunia, menjadi gastronomi yang sangat bagus sekali. Ini memang kalau kita lihat ya bagus-bagus saja menurut saya belajar ke Jepang, tapi menurut saya ya ini hal saya hanya jadi memori saya jadi terbalik jadinya. Oh, Ya harusnya mereka yang belajar dari kita dan mereka lebih bagus dari kita sekarang. Nah, jadi itu artinya Profesor Isao ini udah marhum dia, putrinya juga profesor juga tuh mengembangkan dari hasil Indonesia, dia kembangkan suatu makanan ya, yang asli Indonesia, hanya ada di Indonesia, 80% tanaman Indonesia itu ada di Indonesia. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan gastronomi tadi, Thailand juga mengembangkan ya, tapi kalau kita itu kan sumbernya sendiri dengan adanya spicy road segala macam. iya. Nah ini yang barangkali yang menurut saya apa tidak salah, padahal ahli Indonesianya itu banyak. Iya, iya, iya. Nah apakah menteri, nah saya kurang tahu ya. Jadi harusnya tahu karena waktu 2014 saya terlibat dengan Bu Mari Pangestu, di mana pada saat itu pariwisata dengan Ekraf bergabung. Iya, iya. Jadi UMKM sekarang berkembang. Nah itu kami kembangkan namanya 30 ikon culinary tradisional Indonesia. Saya mengembangkannya untuk kegizinya dan sebagainya. Nah tahun 2014. Kemudian 2017 kita hasil riset saya dikembangkan oleh CNN, di mana rendang menjadi the most popular food in the world. Wow, iya. Pertama, berapa tahun gitu. Bahkan termasuk sate dan juga nasi goreng. Iya. Nah itu hasil riset kita. Nah sekarang itu sudah ada, ke 30 ikon sudah ada, kenapa nggak dilanjutkan saja ini? Dan ini gizinya sudah hebat dan saya mengembangkannya juga dengan chef juga, chef index segala macam, untuk kami ajarkan ke berbagai duta besar menjadi food diplomasi. Jadi gastronomi itu menjadi diplomasi bagi kita untuk duta besar. Jadi duta besar tolonglah diplomasi itu bukan dari segi politik ekonomi saja, tapi juga dari food, dari perut. Nah kalau food sudah kenyang mereka akan nurut pada kita. Biasanya karena kan kebanyakan tuh semua perundingan kerjasama kolaborasi seperti itu akhirnya berakhir di meja makan ya Prof ya. Jadi itu kenapa kekuatan sebuah gastronomi. Apalagi kalau duta besarnya bisa masak kan. Wah keren. Wah keren banget itu ya Prof ya. Tapi kalau misalnya Prof lihat ini dari sudut pandang Prof sendiri, apa yang menyebabkan kita kok kesannya malah jadi kayak terlambat ya? Apa dari sisi teknologinya atau gimana nih Prof? Ya willing kita aja. Oh. Karena ini sudah berkembang lama. Iya, iya. Kalau Ya 2014, 2015 itu gastronomi itu sudah berkembang waktu masih kuliner tapi sudah gastronomi. Saya sudah membuat suatu definisi gastronomi. UN Tourism 2020 sudah menekankan lagi bahwa pentingnya gastronomi itu. Apalagi gastronomi tourism, jadi wisata gastronomi. Nah itu kan bidang yang sangat bagus sekali. Nah, artinya apakah kita terlambat? Ya daripada belum, daripada tidak jadi. Nah, artinya ya kesalahan kita sendiri. Jadi kesalahan kita sendiri yang merempah di Indonesia, menyebar ke seluruh dunia. Di mana hasil riset saya diambil oleh CNN, dikembangkan bahwa makanan. Jadi rendang itu makanan sehat. Siapa bilang makanan yang menjadi bahwa itu bisa darah tinggi, bisa macam-macam ya. Yang salah adalah rendang itu kalau bersisa besok hari, itu dipanaskan. Nah, panaskannya inilah yang menjadi toksik. Oh, oke. Nah, jadi kalau tahu kita how to cooknya dan how to eat memakannya, itu juga akan menjadi bagus bagi kita. Sama saja dengan menggoreng. Menggoreng hampir seluruh medis menyatakan bahwa itu kurang bagus. Menggoreng itu sangat baik, sangat enak. Nah, artinya hanya jangan sampai 2 kali, lebih dari 2 kali mas. Jadi jangan memasak dengan minyak jelantah. Nah, ini nggak boleh. Deep fried itu yang tidak boleh. Jadi kalau masak sekali kayak Chinese food itu kan makanan sehat sebenarnya. Nah, kenapa nggak ini diajarkan? Jadi harus tahu sebelum ke gastronomi, dia harus tahu dulu food technology dan food science. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kita kembangkan ke gastronominya, kemudian ke diplomasinya. Nah, ini barangkali ya. Gastronomi itu sebenarnya satu kesatuan yang sangat menyeluruh ya. Jadi Sangat. Seorang misalnya wisatawan begitu diajak untuk
belajar mempelajari bagaimana proses awalnya. Iya, jadi si wisatawan atau turis tadi itu diajak bagaimana memasaknya. Oke. Contoh sederhana saja, ya. Ada satu makanan di Bukit Tinggi, bebek tahu ya, disebut itik. Itik lado hijau. Lado itu bercabai hijau. Iya. Memasaknya itu tidak pakai kompor, tapi masaknya pakai kayu. Tapi kayunya itu ada kayu kulit manis. Jadi mana asapnya itu mengepul kepada kualinya, dan itu tastinya beda sekali apabila kita saya mengadakan tes untuk dengan kompor juga dengan kayu, sangat beda. Jadi kayu itu sangat bagus sekali, jadi makanya slow food tadi. Nah, kalau ini tahu kan bagus ya, gizinya juga sangat bagus, belum lagi kita ambil gizi dan segala macam. Nah itu yang harus, jadi bahwa pariwisata itu bukanlah ilmu sosial. Nah itu saya himbau ya dari kementerian bahwa pariwisata bukan ilmu, tapi ilmu profession and applied. Kebetulan saya ketemu Menteri Pendidikan sama Dirjen Pendidikan Tinggi, setuju mereka masuk dalam ilmu, bukan ilmu sosial. Nah, mereka sangat setuju sehingga S1, S2, S3 muncullah tahun 2008 di Indonesia. Nah tetapi bahwa pariwisata ini scientific, jadi ada ilmiahnya. Nah, ini yang barangkali bukan sekedar makan saja, ya, bukan dengan behavior saja, tapi juga ilmunya tadi. Nah, harus kita tahu molekulernya saja, chemicalnya saja, physicalnya dari makanan itu harus diketahui juga. Ya ini kan banyak yang ibaratnya tidak ada yang banyak yang tahu begitu, karena wisatawan juga taunya kalau pariwisata itu lebih ke leisure, menikmati keindahan alam, tapi ternyata pariwisata itu seluas itu ya. Sangat. Sektor dan industrinya itu turunannya banyak sekali gitu yang turunannya banyak, tanjakannya belum ada. Tanjakannya belum ada. Jadi jangan sampai turun terus dia, Prof ya. Jadi artinya bahwa dengan adanya ilmu pariwisata berkembang branch daripada ilmu gastronomi, ini kan suatu peluang. Dan ini kan sebenarnya sudah 2008. Saya ngembangkannya 2015. Nah, 2015 kita kembangkan, tapi kan kementerian 2014 waktu zamannya Bu Mari tahun 2014 jadi menteri. Dia berkembangkan, tapi sayang beliau tidak jadi menteri, itu stop. Food diplomasi juga tidak. Saya bilang food diplomasi harus dibuatkan. Kami keliling. Saya dengan Chef Vinex kemudian mengajarkan gimana si duta besar tahu bahwa food diplomasi itu jauh lebih bermakna. Jadi orang itu kenyangkan dulu kan perutnya, baru kita masuk diplomasi. Untuk diplomasi itu lebih gampang. Iya. Nah, makanya food diplomasi itu menjadi andalan. Kenapa nggak itu menjadi utama kita? Food diplomasi tadi. Sebelum kita detailkan terkait food diplomasi ini, Prof, ini tampaknya sudah banyak sahabat Eljon yang ingin bergabung juga untuk bertanya langsung dengan Prof Azril di sini. Ada dari @aroyan ingin nanya, Indonesia kan punya nih kekayaan kuliner yang luar biasa. Sangat. Ya, tapi kenapa sih baru sekarang terasa naik kelas di level global? Iya. Kenapa tuh, Prof? Apa faktor ini willingness tadi? Ya ini juga lah. Jadi harus orang tahu ilmunya. Karena the science and the art of cooking and good eating dari. Jadi ada ilmunya, baru mendasari the arts-nya, keterampilannya. Nah ini yang barangkali yang kurang dipahami betul, bahwa kita tuh bukan ilmu sosial pariwisata, itu karena ilmu physical carrying capacity, kapasitas terpasang untuk suatu destinasi itu harus dihitung. Tidak over tourism kayak Bali. Ya, kemudian Kuta berapa itu, kalau lebih stop, nggak boleh masuk. Nanti kalau 10 keluar, 10 lagi masuk. Nah, physical carrying. Jadi ilmu eksak ini jadi lebih ke physical. Nah, kalau UN dia lebih ke scientific knowledge dia bilang. Pengetahuan yang ilmiah. Nah, pengetahuan yang ilmiah itu adalah the science. Nah, jadi pengetahuan ilmiah the science, sehingga artinya ya abad ke-16 sudah banyak rempah-rempah kita, seluruh dunia sudah menikmatinya kan, walaupun asal mulanya tidak juga, tapi mengembangkannya di kita, sehingga kan diambil jadi jalur rempah kan Indonesia, bukan negara lain. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, ya ini sulit kita menyebabkan ya, karena saya tidak punya power, saya hanya lebih dari akademisi, lebih kepada risetnya saya. Sekarang saja saya mengadakan research untuk mengembangkan probiotik penyakit untuk autoimun ya. Autoimun belum ada obatnya. Nah, saya sudah bisa,
tapi saya harus uji klinis dengan biaya sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan. Belum ada dukungan. Nggak ada. Jadi akhirnya oke, saya laksanakan. Bahwa kalau nggak saya laksanakan, tidak berkembang kita. Nah, disitulah jadi masalahnya. Jadi memang lebih banyak ibaratnya riset sudah ada, Ya. Analytical thinking untuk Ya. menuju ke sananya sebenarnya sudah Ada. ada. Tapi di eksekusinya Ya. eksekusi pelaksanaannya yang biasanya terhambat Artinya gitu. paham tidak kita. Makanya saya juga waktu kita pergi ke Jepang mau belajar gastronomi, saya jadi tanda tanya. Makanan Indonesia itu slow food itu the best. Ya, 2014 ya, kita 2017 di mana melalui CNN berkembang the most popular food in the world. Sampai berapa tahun gitu, masalah rendang saja. Berarti harusnya kita yang menjadi kiblatnya Iya, gitu ya, jadi Prof, ya. kita nggak usah ngambil ke adaptasi atau adopsi, tapi kita sudah ada how to saja. Jadi how to eat itu kita sudah punya, servicesnya sudah ada, food technology sudah ada, food science sudah ada. Jika kenapa? Nah, kalau ditanya kenapanya ini yang saya jadi ya kebijakan power kan. Tapi kalau menurut sudut pandangnya Prof sendiri, saat ini nih posisinya Indonesia di saat ini, kita sudah ada di level yang mana untuk gastronomi sendiri? Mungkin dari skala 0 sampai 10 mungkin. Kita ada di level yang mana sih sebenarnya? Ya, karena pengembangan dan research-nya kita lemah. Risetnya untuk mengembangkan itu kita sangat lemah. Jadi kalau tanya skala kita, ya mungkin di skala 6 sampai 7 sih oke. Tapi untuk pengembangan risetnya itu memerlukan biaya yang sangat berat. Oh, balik lagi ke anggaran ya? Iya, jadi ya BRIN kan ada. Iya, iya, iya. Nah, saya coba diskusi dengan BRIN yang membantu Kementerian Pariwisata. Ada satu yang tidak pernah dihitung, multiplier effect Iya. dari sektor pariwisata terhadap Indonesia pendapatan ada, belum ada. Nah, itu aja kok dulu, masa multiplier effect kok nggak ada ya, pengaruh pengganda dari makanan itu kok nggak pernah dihitung, dari tourism tidak pernah dihitung. Sekarang belum sampai ke sana berarti ya untuk penelitian. Begitu riset. saya tanya sama BRIN, emang belum tahu. Nah, nanti asal jangan menanya lagi, tolong rumusnya apa aja masalah. Kan mereka kan ekonomi pariwisata kan kuat segala macam. Iya, iya, Itu saja tidak dihitung, malah itu sebagai dasar kita untuk memutuskan kebijakan. Berapa sih sebenarnya pengaruh? Pengaruh itu kan ada direct effect, pengaruh langsung, indirect effect, ada induce effect. Direct pengaruh langsung, tidak langsung, dan induce. Induce itu pengaruh yang ikutan dari sektor yang lain. Nah, ini aja kita belum pernah menghitung. Saya tanya BPS sudah ngitung nggak belum? Beliau ketawa sama saya. Ya Yuleh menjadi kepala BPS katanya, karena ini bingung katanya. Nah, karena pariwisata ini kelemahan lagi. Di KBLI dia tidak menjadi satu acuan, satu grup. Dia dari banyak macam ininya. Jadi dia ada dari restoran, dari transportasi, dari perdagangan. Kecuali kalau pertanian dan pertambangan itu masing-masing sendiri blok. Iya. Pariwisata enggak. Nah, bagaimana pariwisata menjadi sektor unggulan? Iya. Apa sharingnya terhadap APBN kita, apa terhadap pendapatan jadi PDB kita, terhadap PAD kita? Pernah dihitung tidak? Sektor yang paling memungkinkan untuk bisa menarik PDB Nah, ya? itu dulu dihitung. Iya. Tahu kita ininya, baru kita bisa mengembangkan. Tapi kita nggak tahu kita starting point-nya di mana. Oke, ya, ya. Ya kita mau mengembangkan, tapi starting point-nya di mana gitu. Oh, itu over tourism. Betul, betul. Apa standarnya over tourism? Belum pernah dihitung dengan physical carrying capacity-nya. Iya, iya. Nah, ini juga. Jadi multiplier effect makanan itu terhadap tourism dan juga terhadap PDB kita juga berapa? Belum pernah dihitung. Ini cukup ini ya, banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pariwisata yang harus Ya, dibenahi. harusnya selesaikan ke dalam. Betul. Ya, kecuali kalau mau jalan-jalan ke Jepang sih nggak apa-apa. Kita harapkan jangan itu sekedar jalan-jalan tentunya ya. Ada sebuah Karena terobosan. apanya dia di Indonesia kok. Iya, betul-betul. Semua inovasi sebenarnya bisa dikembangkan. Dan Indonesia sudah menjadi ladang risetnya orang Jepang tahun 1942, 43, 44. Jadi Profesor Isao Nagato tuh Iya.
Saya sangat tertarik sekali, tapi saya menghubungi udah meninggal ya. Oke. Nah, akhirnya ke anaknya oke. Jadi dia bisa mengadakan riset segala macam, akhirnya dia lebih maju. Akhirnya kita mau belajar ke sana. Apa nggak terbalik? Itunya di Indonesia. Itu sangat disayangkan ya Prof ya. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam nih Prof, ada pertanyaan lagi dari sahabat Eljon ini @Gilang Kadafi. Apakah gastronomi bisa jadi solusi untuk meningkatkan spending wisata, bukan cuma jumlah kunjungan? Ya, itulah yang menarik ya. Kita Menuju jangan target itu quality. hanya pada kuantiti saja jumlah turis, tetapi dia length of stay-nya lebih lama. Jadi kalau makan itu kan nggak bisa sehari, kan banyak makanan kita. Nah, betul Nah, banget. bisa beberapa hari, sehingga spending money-nya juga banyak. Jadi tidak hanya sekali saja kan. Jadi dengan makanan itu tadi dia bisa lebih length of stay lama, spending money juga lebih banyak. Nah, kemudian kontribusi sektor ini terhadap PDB juga semakin besar. Nah, itu betul. Jadi bukan hanya kuantiti saja. Jadi saya juga kurang sependapat kita mengembangkan kuantiti dengan bebas visa. Nah, itu juga salah karena harusnya resiprokal. Padahal ini justru yang terus didorong. Nah, ini orang bayar juga mau belajar ke Indonesia. Bahwa makanan sehat bisa menyembuhkan. Begini aja. Kita promosi aja bahwa makanan kita bisa menyembuhkan autoimun. Saya rasa semua penuh Indonesia untuk belajar dari kita. Iya, bisa jadi justru Ya, ini karena bisa orang kan jadi ingin kesehatan. ladang Apalagi sendiri. sekarang dengan adanya krisis eskalasi krisis di Timur Tengah, di mana Indonesia itu negara teraman nomor 4 ya, setelah New Zealand. Iya. Nah, itu kan satu peluang promosi. Betul, betul. Nah, bahwa mari kita health di Indonesia, makanlah kita dan kita ajarkan cara makan kita, cara masaknya juga dan juga cara makannya, sehingga menjadi tadi dia tasty, healthy, and you are become beauty. Beauty itu kan bukan perempuan aja, laki-laki Betul. juga kan Iya ingin dong. beauty juga. Handsomeness ya. Right. Tapi Prof, mungkin nggak, ini kan Indonesia sebenarnya saat ini diberikan mandat begitu ya Ya. untuk memimpin Asian Gastronomy Network. Tapi ini apakah ini bisa menjadi momentum yang pas untuk kita bisa menjadi leading pasar, leading market untuk gastronomi? Harus. Oh. Saya rasa karena kalau masalah gastronomi itu Indonesia the best. Saya ikut membantu menteri waktu MARI saja, kami kembangkan 30 saja, itu juga mendapat suatu sanggahan. Kenapa hanya 30 ikon? Oke. Lebih more than. Saya bilang ini tahap pertama 30. Nanti 300. Awal dulu. Kenapa? Gizinya ini yang tidak orang hitung. Makan itu bagaimana bergizi. Nah, sekarang saya bukan hanya gizi saja. Ya, jadi makan bergizi saja, tetapi juga dia bisa menyembuhkan penyakit. Oke. Nah, jadi berapa langkah ke depannya lagi gitu. Jadi kita bukan karena one step ahead itu kan salah. Iya. Harusnya Kalau one 10 step, ahead ya? 2 step lebih menang orang. Bukan one step, tapi one stay to ahead. oke. Ya. Jadi bukan one step ahead. Jadi one way to stay ahead. Jadi kita tuh satu cara yang berpikir kita tuh harus berada di depan. Jadi jangan kayak sekarang kita sebagai follower saja, enggak. Kita harus leading. Iya, Jadi kalau dengan ASEAN tadi harus leading. Siapa? Yang orang yang paham dong. iya betul, betul. Di Indonesia siapa yang orang pahamnya? Saya terserah Pak Bu Menteri. Kita lihat saja. Ya, mungkin tanya itu ke yang lain-lain siapa. Kalau saya kan dari dunia saintifik di perguruan tinggi. Kenapa nggak pernah diajak? Nah, dulu waktu zaman Bu Mari kami menjadi leading. Iya, iya. Leading untuk mengembangkan sehingga para chef yang lain ikut karena kami kembangkan secara scientificnya. Jadi lebih ke scientificnya kita kembangkan, ilmiahnya. Nah, dengan ilmiahnya itulah kita berkembang bahwa makanan ini bisa bukan hanya untuk kesehatan fisiknya, bahkan untuk kulit segala macam. Jadi intinya adalah sebenarnya kan ketahanan pariwisata ini bukan bicara hanya soal ya kulineri, tapi Iya. juga kolaborasinya, Iya. ya kan? Siapa saja yang harus diajak untuk berkolaborasi Iya. terkait gastronomi ini. Iya. Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah jeda, dan sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ya. POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh
Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Regar, apa kabar? Bagaimana kalau satu keputusan hari ini bisa membawamu terbang ke Maldives 7 hari 6 malam? Hi Mer People, laut adalah identitas kita dan sekarang saatnya kamu menjadi representasi itu. Ikuti pemilihan Mermaid and Merman Indonesia 2026. This is not just about beauty, ini tentang presence, confidence, and purpose. Dan untuk kamu yang terpilih sebagai pemenang, get ready for a life-changing experience. Menangkan 7 hari 6 malam trip ke Maldives, professional Silicon Tail, uang jutaan rupiah, dan juga beasiswa dari Eljon Academy untuk mengembangkan talent dan personal branding kamu. Dan tentunya hadiah-hadiah lainnya. This is your moment, your stage, your ocean. Kalau kamu sudah certified di mermaiding atau berencana ingin mengambil sertifikasi mermaiding dan punya passion terhadap laut, punya mimpi besar dan siap naik ke level berikutnya, register yourself. Jadilah pemenang Mermaid and Merman Indonesia 2026. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Ya, sahabat Eljon, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Prof Azril, kalau misalnya kita melihat nih saat ini dengan ya level gastronomi kita yang mungkin perkembangannya cukup lambat begitu ya. Apa sih yang paling krusial yang harus saat ini juga dikembangkan seperti itu untuk agar gastronomi kita ini bisa menjadi leading market? Ya harusnya menterinya paham hal ini. Yang lebih ke willingness tadi ya, kebijakan tadi. Policy-nya, strateginya kan dari beliau. Oke. Bagaimana orang industri bisa melaksanakan kalau tidak? Sekarang kan undang-undang kepariwisataan kita kan sudah berubah, berganti. Tidak undang-undang 10 2019 lagi kan, tapi undang-undang 2018 2025. Di mana intinya adalah ekosistem dan juga sustainability menjadi dasar. Nah, inilah dasar daripada gastronomi. Nah, jadi artinya kalau kita kaitkan tadi dengan ASEAN Gastronomy Network, dia 2018, ya, saya masih ingat 2018 punya deklarasi untuk mengembangkan ini. Yeah. 2018, jadi sudah lama juga. Kalau kita mau mengembangkan, apa enggak kita terlambat itu ya. Jadi kami 2014 dengan kementerian sudah kami kembangkan, 2018 mereka berkembang dengan deklarasinya itu. Yeah. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu pengembangan yang kaitannya dengan UMKM. Oke. Nah, jadi jangan mengembangkan makanan gastronomi ini melalui resto yang besar. Melalui resto oke. Tapi yang paling utama adalah local bisnis ini. Oh, harusnya local bisnis. Iya, kenapa? Karena di sini peningkatan pendapatan itu kan dari UMKM. Iya, betul. Nah, jadi kalau yang resto besar, hotel segala macam, mereka dengan kemampuan besarnya oke, berjalan sekarang. Tapi yang tidak berjalan itu kan UMKM. Kenapa nggak berjalan? Kalau saya ditanya, saya bukan menteri UMKM ya. Nah, kelemahannya adalah satu, skala usahanya tidak mencapai.
bagaimana suatu bisnis economical scale-nya itu tidak ada, tidak mencapai. Jadi harus beberapa itu yang dikembangkan. Jadi model dari perusahaan inti rakyat itu bagus sekali. Jadi small holders ya, jadi pengembangan hal yang kecil tapi digabung mereka itu jadi berkembang. Jadi kalau mereka bergerak UMKM sendiri-sendiri jadi masalah, kemampuannya terbatas. Saya yakin tidak akan berkembang. Nah, untuk gastronomi itu kan mengandalkan lokal UMKM tadi. Ya yang besar oke, silakanlah. Tapi kita tolong angkat nih yang ini nih. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah dengan ekonomi kreatifnya. Sayang menterinya lain lagi, ekonomi UMKM menterinya lain lagi. Menteri Koperasi UMKM dari sendiri. Terbentur kebijakan yang berbeda-beda. Nah, jadi koordinasinya ini siapa? Ya, Menteri Pariwisata yang mengkoordinasikan. Tapi kalau misalnya memang akhirnya seharusnya ya benar-benar ini menciptakan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya gitu untuk para lokal bisnis ini, seberapa besar sih sebenarnya multiplier efeknya atau efek dominonya ini bisa sampai ke daerah-daerah dan menciptakan ketahanan ekonomi yang mungkin sebenarnya ya itulah. Selain kita mengembangkan UMKM, ada suatu hal yang kita diambil alih oleh Singapura, street food. Festival itu mereka tuh selalu mengadakan. Padahal itu Singapura, harusnya kita dong. Iya. Mana street food kita kembangkan. Nah, local gastronomi kita yang 30 sudah kami buat, itu tetap 30 aja. Itu bukunya bagus ya, videonya wah keren amat, itu bahasa Inggris. Kami kembangkan pakai untuk duta besar juga bagus. Kami mengajarkan para ibu-ibu duta besar untuk masak segala macam itu bagus sekali. Nah, sudah ada. Jadi kalau dibilang kita terlambat, ya bukan terlambat, kami sudah laksanakan. Nah, tapi kenapa kok tidak diteruskan? Nah, jadi street food saja itu kan harusnya sudah dilaksanakan kita festival tadi dengan suatu pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya ya, dengan festival segala macam itu kan bagus sekali, itu event ya. Jadi itu kan sangat-sangat Singapura itu mengambil peluang itu dipakai. Nah, padahal untuk yang tradisional juga kok ngapa nggak dikembangkan lagi? Kami baru 30. Ya kalau saya bilang 300 harusnya. Nah, ini karena kami dikritik oleh gubernur-gubernur. Kok tidak adil katanya. Ya, kami baru 1 atau 2, padahal berkembang sekali. Itu kan makanan itu kan bukan makan termasuk minuman. Makanya F&B, food and beverages. Nah, itu yang penting sekali. Tapi biasanya harusnya mulainya dari mana sih, Prof? Apakah memang harus semua dari pusat mungkin, atau justru bisa dari pemerintah-pemerintah daerah ini yang bergerak bersama-sama? Ya, mungkin? Kebijakan ini kan harusnya bersama-sama, karena ada kaitan dengan RPJMN. Jadi kegiatan master plan dari pusat sama daerah itu kan harus saling sinkron. Jadi, nah ini harusnya ada. Nah ini karena yang mengembangkan itu kan daerah, makanan itu kan daerah, nggak ada makanan di pusat kan nggak ada. Iya betul. Local resident semua kan, jadi local spesifik itu. Nah kalau memang demikian ya ini yang harus kita kembangkan ya, sehingga itu tadi harus ada orang yang paham dan ngerti mengenai gastronomi. Ya, ilmu pariwisata saja itu saya yang ngembangkan. Nah, itu kan jadi masalah itu kan, karena kemudian sangat dekat dengan Menteri Pendidikan akhirnya membuat ilmu pariwisata. Nah, kemudian sekarang branchnya kita kembang kali dengan gastronomi. Itu ilmu juga. Karena kaitannya kita masuk pada ilmu profession and applied sciences. Jadi bukan ilmu sosial. Nah, ini yang saya tekan, bukan ilmu sosial, bukanlah ilmu humaniora. Jadi kalau misalnya kita bicara gastronomi itu bukan bicara soal promosi ya, lebih kebanyakan bicara soal sainsnya sebenarnya, yang pengembangan sains. Ya, jadi bentuknya dulu. Ya, jadi yang disebut gastronomi itu apa gitu. Nah, dia kan harus tahu dasar molekuler juga segala macam, harus tahu ya, dasar kimia, chemicalsnya, physical dari makanan itu juga harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar memakannya saja. Nah, jadi tahu juga kita, sehingga nanti orang asing, wah kami diajarkan cara memasaknya yang betul-betul enak, bagaimana seperti tadi memasak, menggoreng, ya paling tidak sekali 2 kali, setelah itu minyak jelantahnya nggak dipakai. Sekarang minyak jelantah bisa dipakai untuk after. Benar juga ya. Jadi jangan masak rusak kita badan kita. Iya. Nah, kita healthy kan.
Jadi tasty, healthy, and then you are become beauty. Ya. Nah itu barangkali menjadi suatu konsep yang harus kita kembangkan. Jadi kalau kita lihat dimulai dari mana, apa kita terlambat? Ya kami udah mulai 2014 dengan, tapi nggak ada yang melanjutkan. Nah, sekarang baru mulai lagi. Ya sayang ya menurut saya. Ya kenapa nggak diteruskan aja? Nah dengan ini dan menjadi the ASEAN, oke. Sekarang bukan the ASEAN saja, dunia, the world, global. Jadi saya akan mungkin episode berikutnya kita ngembangkan satu makanan saja dulu. Bagaimana bisa menjadi obat dan sebagainya. Nah, ini hasil riset saya menjadi. Jadi seorang gastronom itu juga harus menjadi researchers dia. Kalau enggak dia nggak paham masalah food technology dan food science-nya. Jadi bukan untuk mempromosikan saja. Misalnya kita dengan adanya eskalasi di Timur Tengah, kalau gitu kita diversifikasi promosi, kemudian mitigasi kita angkat, itu udah biasa. Tanpa ada eskalasi perang juga itu wajib diversifikasi, karena itu harus ada. Nah itu more than itu, karena kita kan sudah masuk pada customized tourism, jadi kita sudah masuk pada special interest tourism, pariwisata yang minat khusus. Nah minat khususnya lebih, contoh yang paling besar ada di health tourism. Nah, health tourism ini salah satu diantaranya. Health tourism itu ada 4. Ada medical tourism, ada recovery tourism, ada wellness tourism, ada geronto tourism. Geronto ini untuk orang-orang lanjut usia, ya, atau silver. Nah, wellness, medical, Bali sudah dikembangkan rumah sakit dan segala macam, sama recovery. Nah, kemudian yang paling dominan itu yang harus kita kembangkan itu wellness. Jadi pariwisata yang kebugaran. Nah, kebugaran itu melalui makanan tadi. Jadi makanan itu bukan kebugaran fisik saja, kebugaran juga mind kita, mental kita, dan social being kita. Nah, ini yang barangkali yang harus kita kembangkan sehingga orang paham sehat itu bukan sekedar ilmu kesehatan saja, tapi dia combine seluruhnya termasuk pariwisata saja, sehingga kita bisa produktivitas kerja kita akan jauh lebih tinggi. Ini menariknya adalah ternyata gastronomi itu sedalam itu ya Prof ya. Bahkan harus ada seorang gastronomer yang benar-benar memahami bagaimana sih wisata gastronomi ini bisa berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar, kalau sebagai orang awam atau turis atau wisatawan kan kita taunya pengalaman gastronomi itu ya kita masuk ke inti budayanya, experience arts-nya. Policy maker kita ya, pimpinan kita di kementerian ya paham atau tidak ini kan. Jadi bukan hanya sekedar pariwisata biasa ini. Jadi harus tahu betul jadi di ilmunya dan skillnya, the arts-nya. Jadi bukan hanya art saja tapi skillnya juga basic untuk mengembangkan praktikalnya. Tapi mungkin nggak dengan ini kan kita sedang menuju, meskipun bisa dibilang mungkin belum ideal ya. Nah, apakah bisa secara realistis mungkin nggak 5-10 tahun ke depan kita bisa menjadi leading gastronomi di ASEAN saja? Insya Allah kalau saya, tapi saya kan bukan orang mempunyai power ya. Saya sesuai dengan researcher saja, saya riset. Nah hasil riset saya sekarang dalam taraf untuk uji klinis. Uji klinis itu, waduh itu harus pada orang pasien yang banyak, kemudian harus ada ulangan berkali-kali, biayanya sendiri itu biaya sendiri. Ini saya lakukan. Ya mudah-mudahan saja dengan hasil ini kita akan menjadi booming nanti, bahwa mudah-mudahan saya didaftarkan BP POM bahwa ini bisa mengobati penyakit juga. Jadi bukan hanya yang saya tapi macam-macam bisa kita kembangkan. Jadi Indonesia rich, jadi kita terkaya sebenarnya termasuk gastronomi dan juga yang lainnya. Jadi rempah dan sebagainya. Sebenarnya apakah 5-10 tahun? Insya Allah menurut saya sih ya. Walaupun masih ada, karena walaupun pemerintah mungkin tidak menyadari atau kurang menyadari, kami dari ilmiawan, jadi termasuk dari akademisi, ini akan mengembangkan terus ya. Saya akan berperang terus. Saya dibantu oleh para medis dengan medical saya, dokter-dokter, terutama dokter yang lebih ke herbal, itu membantu saya juga untuk yang dokter yang ahli penyakit untuk autoimun, karena autoimun ini saja itu belum ada obatnya di dunia. Iya betul. Nah kemudian saya sudah
walaupun belum diuji. Nah, kalau ini itu bagus kan, dunia kan matanya ke kita. Iya. Kalau akan ini bisa jadi. Bisa menjadi salah satu daya tarik Iya, sendiri juga. daya tarik yang saya bagus nih daya tarik, jadi bukan atraksi ya. Iya. Dulu kan kita bilang atraksi itu wrong. Atraksi itu ada pertunjukan. Iya. Kalau daya tarik itu attraction itu to attract. Jadi daya tarik. Nah, daya tariknya itu nih. Jadi menurut saya special interest tadi itu ya inilah daya tarik untuk makanan tadi. Jadi makanan menjadi kita kembangkan nanti food diplomasi juga atau gastronomi diplomasi. Prof, sayang sekali ini tampaknya kita kalau misalnya udah ngobrol waktunya memang tidak cukup Prof untuk satu episode. Nanti kita akan ada episode selanjutnya. Tapi sebagai penutup boleh berikan satu kata kunci aja Prof untuk agar gastronomi kita ini nantinya berdaya saing global. Kalau saya kalimat yang harus kita acu adalah bahwa Indonesian gastronomi ini dia harus memberikan kontribusi ya, wajib ya, jadi harus ya kata memberikan kontribusi untuk pengembangan pangan kita, makanan kita ya, dan pangan ya, barangkali lebih ke pangan, dan juga yang mengarah kepada healthy food. Oke. Nah, jadi kontribusi. Ya harus memberikan memberikan kontribusi terhadap pengembangannya sendiri pada apa namanya foodnya itu sendiri, tapi juga memberikan kontribusi kepada healthy foodnya. Oke. Nah, jadi apapun penelitian kita mengarah ke sana. Hanya yang jadi masalah adalah siapa nih orangnya. Kalau saya sih jalan terus. Gastronomi. Itu akan kita bahas mungkin untuk di episode Right. selanjutnya. Prof, terima kasih banyak untuk sudut pandang yang luar biasa di POV kali ini, dan sahabat Eljon. Demikian POV kali ini, saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.